sudah mulai lost control. Jadi kadang di depan suami dia juga suka Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 cara mengetahui istri selingkuh sebetulnya mulai dari mana. Nah ini adalah tentunya banyak sahabat kita yang bertanya-tanya sebetulnya tanda awalnya ketika istri diam-diam mulai selingkuh ini kita mengetahuinya dari mana. Ini mungkin masih menjadi sebuah teka-teki ya, karena biasanya ketika awal ini tidak begitu ketahuan ya, secara perlahan setelah berjalannya waktu makin lama makin ketahuan karena biasanya makin nekat ya. Nah ini kita akan bahas, namun sebelum lanjut ke topik ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama sebetulnya banyak hal yang memang semuanya terasa dari dampak serba kurang. Nah, kekurangan yang pertama ada atau seorang suami ketika istrinya diam-diam mau diselingkuh ini akan mengalami kekurangan koneksi emosional. Nah ini, jadi banyak hal-hal yang memang kesehariannya ini terlihat mungkin lebih ceria, lebih lebih sering menyapa, lebih sering menyentuh. Ya, namun kali ini banyak hal yang berubah. Ya, bisa jadi dari yang paling kita bisa pahami adalah dari bahasa, tutur kata. Biasanya ini mulai berubah. Bisa jadi mulai diam. Nah, diam ini sampai merembet ke tempat tidur biasanya ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah penurunan hasrat seksual. Ya, bisa jadi perlahan menolak tanpa alasan yang jelas. Ini adalah hal yang umum ya, yang umum terjadi pada seseorang. Biasanya ini penolakan dilakukan ini ketika sudah berpergian. Nah, atau barangkali memang sudah mulai ada kedekatan dengan si dia yang di luar sana. Ini biasanya kalau toh mau ini akan sia-sia, karena ketika ia melakukan hubungan suami istri biasanya memang betul secara fisik ia berhubungan dengan suami, tapi secara non fisik atau secara emosional batiniah ia biasanya justru membayangkan orang yang di luar sana. Nah ini, ketika ia memiliki semangat yang luar biasa dibanding biasanya. Ini biasanya memang mengarah ke arah itu ya. Namun sebagian besar justru menolak tanpa alasan. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang harus Anda amati ya. Hal yang ketiga, dia mulai lepas kontrol. Artinya tidak bisa membedakan batasan hubungan ya, antara teman, sahabat, dan suami. Ini biasanya sudah mulai lost control. Jadi kadang di depan suami dia juga suka berperilaku aneh dengan sahabat prianya. Ini adalah hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan di depan suami. Karena bagaimanapun ketika seseorang masih ada rasa cinta, kita harus menghargai perasaan pasangan kita. Karena ditakutkan apa yang kita lakukan di depan pasangan kita justru membuat ia cemburu. Nah, ketika sudah berawal menjadi sebuah cemburu, otomatis secara tidak langsung itu sudah mulai ada percikan-percikan kecil. Hati sudah mulai tidak nyaman. Ini adalah hal yang akan dirasakan ya ketika secara diam-diam mungkin pasangan mau selingkuh. Ini salah satunya. Jadi rentetan-rentetan ini semakin hari ini semakin jelas ya. Yang keempat, ia mungkin tidak lagi memberikan sesuatu yang memang membuat si pasangan merasa puas, merasa dihargai, karena ia sudah mulai meremehkan nilai-nilai sebuah hubungan ya. Padahal apapun alasannya, hubungan suami istri artinya hubungan dalam pernikahan ya, ini adalah diawali dengan sesuatu yang suci dan sakral ya. Memang hubungan-hubungan yang memang tidak seharusnya dinodai dengan hal-hal yang justru membuat pernikahan menjadi tidak nyaman ya. Karena bagaimanapun tentunya sebelumnya kedua belah pihak sudah sumpah setia bahwa tidak akan mengkhianati cinta masing-masing. Nah ini yang harus kita ingat
ya. Jadi barangkali dengan kita mengingat ini, kita bisa menghargai nilai sebuah hubungan dan sekaligus bisa membedakan ini teman, ini sahabat, dan ini suami. Nah, di sini ada perbedaan hubungan. Secara hubungan yang biasa saja, spesial. Nah, ini kita harus bedakan dengan siapa kita harus memberikan melakukan hubungan secara spesial dan bisa membahagiakan pasangan, dan dengan siapa kita bergaul yang biasa-biasa saja, yang penting tidak menyinggung perasaan sahabat kita. Artinya jangan berlebihan, karena ketika antara pria dan wanita yang memang tidak punya ikatan, sedikit ada hubungan yang lebih, ini tentunya keduanya bisa merasakan, saling tanggap. Nah ini jangan sampai terjadi ketika kita sudah memiliki pasangan, ya. Yang kelima, ini biasanya mulai ada konflik kecil. Ini ketika sudah terjadi beberapa hal di atas, ini biasanya lanjutannya adalah terjadinya konflik kecil di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, namun di sini tidak ada konflik yang kecil ketika itu dibiarkan. Nah, sebetulnya sebaliknya juga tidak ada konflik yang besar ketika kita sigap dalam penyelesaian sebuah masalah. Artinya, ketika seseorang ini bermasalah, ini kan tentunya kenyamanan dari kedua belah pihak ini sulit didapat, ya, karena adanya konflik yang terus-menerus tumbuh di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini makanya usahakan ketika terjadi masalah, bicarakan baik-baik dan selesaikan secepatnya, ya. Lalu yang keenam adalah terjadi overprotective dengan pasangan, ya. Rasa takut tidak mengetahui keberadaan pasangan ini semakin hari semakin menguat. Jadi biasanya, nah ini terjadi perubahan yang biasanya kita pergi pulang jam berapa nggak pernah ditanya barangkali, namun kali ini kita baru pergi sebentar saja sudah banyak tanya, di mana lagi ngapain, ya. Karena itu sebetulnya menggambarkan perasaan yang sedang ia rasakan, ya. Rasa takut ketahuan itulah, ya, sebetulnya itu. Jadi secara tidak langsung ini justru berdampak kepada kita sebagai pasangannya misalnya, ya. Ini. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh seseorang ini adalah menggambarkan sebuah pengalaman yang sedang terjadi sebetulnya. Nah, hal ini bisa jadi adalah rasa takut yang berlebihan, takut diketahui, atau bahkan takut si suaminya selingkuh. Biasanya ketika seseorang sudah menjalankan selingkuh lebih dulu, ini justru rasa takut pasangannya selingkuh ini akan jauh lebih kuat. Ini salah satunya, maka ia akan menjadi sangat overprotective, ya. Ini. Kemudian yang ketujuh, ini adalah bisa saja hal ini terjadi memang bukan tumbuh dari kesalahan pasangan prianya, tapi bisa jadi karena dia sulit melupakan pengalaman-pengalaman masa kecil atau trauma masa kecil yang ia alami. Nah, hal ini ketika melihat perilaku orang tua yang mungkin tidak pas di dalam hatinya, ini bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang negatif ketika seseorang ini tumbuh dewasa. Maka dari itu, yuk kita sama-sama, ya. Bagaimana kita menciptakan keharmonisan, bisa tidak bisa diciptakan sepanjang waktu. Karena ini adalah untuk menghindari pemikiran-pemikiran negatif yang tumbuh pada anak-anak kita. Karena ditakutkan apa yang kita lakukan diam-diam akan disimpan di dalam memori anak kita, lalu anak kita bisa jadi melakukan apa yang kita lakukan, dan ketika dinasihati, ia tinggal membalikan saja. Inilah sulitnya, ya. Lalu yang kedelapan, yang bisa ya sangat mungkin menimbulkan seseorang ini menjadi selingkuh adalah karena kecanduan. Kecanduan ini banyak hal, ya. Namun biasanya kecanduan ini adalah lebih mengarah ke seputar seksual, ya. Ini biasanya seperti itu. Jadi karena mungkin jadi seseorang ini mulai menganggap bahwa pasangannya kurang mampu memenuhi kebutuhan seksualnya. Ini. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.